Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Gunadu, NIM C1BN020168 dari kelas R004 Manajemen 2020. Saya akan menyajikan PPT saya yang berjudul Neraca Lajur dan Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang. Pertama, pengertiannya. Neraca lajur perusahaan dagang adalah lembar kertas berkolom untuk melakukan kegiatan akuntansi pada perusahaan dagang. Sebetulnya, neraca lajur juga penting untuk dibuat pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Selanjutnya, komponennya antara lain yang pertama, nama rekening perkiraan pada kolom ini. Isinya adalah nama semua kode akun perkiraan yang sudah disusun terlebih dahulu. Pada kolom ini, maka bisa ditentukan apakah sebuah akun memiliki nilai debit atau kredit untuk setiap tahunnya, setiap lajurnya. Yang kedua, neraca saldo, di mana informasi yang tercantum di lajur ini disesuaikan dengan yang ada pada jurnal laporan neraca saldo. Nah, dalam hal ini perusahaan bisa membuat neraca saldo sekaligus dalam neraca lajur karena isinya sama, sehingga Anda tidak perlu membuatnya secara terpisah. Yang ketiga, penyesuaian. Pada kolom penyesuaian berisikan mengenai penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian yang sudah dibuat, tentu saja telah menyesuaikan perkiraan neraca saldo yang ada, yang mana apabila terdapat perkiraan baru maka dapat ditulis di bawah perkiraan neraca saldo itu. Yang keempat, neraca saldo setelah penyesuaian. Apabila jurnal penyesuaian telah dilakukan, maka neraca saldo dapat memperkirakan akun-akun tersebut, serta saldo pada lajur ini akan terlihat di laporan keuangan. Perkiraan neraca saldo tidak dipengaruhi jurnal penyesuaian bisa langsung dipindahkan pada lajur tersebut. Namun, untuk perkiraan yang dipengaruhi jurnal penyesuaian, perlu dihitung terlebih dahulu saldo perkiraan dan pindahkan pada lajur tersebut. Pada akhirnya, lajur ini perlu dijumlah pada kedua sisinya. Dengan begitu, maka ketelitian serta kebenaran pada neraca lajur perusahaan dagang bisa terjamin. Kelima, neraca. Kolom ini berisi tentang semua perkiraan real, di mana merupakan perkiraan dari akun yang sebelumnya. Kolom ini mempunyai fungsi melihat apabila terdapat ketidaksesuaian ketika penyusunan neraca saldo sesudah penyesuaian. Selain itu, dapat memeriksa perhitungan apakah sudah tepat atau belum. Yang keenam, laba rugi. Pada kolom laba rugi ini, debit maupun kredit yang ada pada lajur laba rugi akan dijumlahkan. Jika pada sisi kredit lebih besar ketimbang debit, artinya perusahaan memperoleh laba. Namun, jika sisi debitnya lebih besar ketimbang kredit, artinya perusahaan mengalami kerugian. Cara membuatnya. Yang pertama, Anda harus memindahkan saldo buku besar. Yang kedua, sebelum mencatat neraca lajur, Anda dapat melakukan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Yang ketiga, sesuaikan juga buku besar agar nantinya neraca lajur bisa menghasilkan neraca yang saldonya sama dengan yang ada pada buku besar. Yang keempat, buku besar akan menjadi pembanding dalam menyusun neraca lajur. Apabila terdapat selisih, maka periksa terlebih dahulu antara keduanya. Kesalahan bisa saja terjadi pada buku besar ataupun neraca lajur. Yang kelima, jumlahkan saldo akun sesudah proses penyesuaian. Yang keenam, pindahkan saldo akun laporan laba rugi mulai dari penjualan dan biaya. Pindahkan daftar saldo tersebut pada kolom laporan laba rugi. Yang ketujuh, pindahkan saldo akun neraca, beberapa diantaranya utang, aset, serta modal. Pindahkan dari kolom daftar saldo setelah penyesuaian ke kolom-kolom pada neraca. Selanjutnya, jurnal penyesuaian ada 8 akun wajib. Yang pertama, persediaan barang dagang atau PDB. Yang kedua, perlengkapan. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima, beban yang harus dibayar. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketujuh, penyusutan dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang.
Yang ke-8, piutang tak tertagih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.